kan netizen pernah juga mengungkap jejak digital dia. Oh, apa nih Pak? Iya. Ini menarik. Pada tanggal 6 Agustus 2014. Iya, Ya. 2014. 2014 dulu. Tapi ini udah dihapus. Cuman netizen masih Masih ada screenshotnya lah kira-kira. Dia itu nge-tweet di Twitter ya. Akunnya namanya Tukang Sayur gitu ya. Tukang Sayur gitu. Datua Rajo Bengeng gitu namanya. Selain Wowo, dia nulisnya gitu. Marsanda juga kayaknya lagi labil berat karena masih muda. Yang terakhir ini generasi penerus yang perlu diselamatkan. Gitu. Mas Wowo. Maksudnya Jadi Prabowo, dia tuh sebenarnya menghina dulu kan memang menghina Prabowo. memang juga dulu hatersnya ya. Prabowo kan gitu. Nah, saya siapkan ini tanggal 4 Juli 2014. Saya siapkan 10 paket iseng-iseng aja dia nulis. Masing-masing 20 juta gitu. Berarti ada kesempatan buat 10 orang die hardnya Wowo ikut taruhan. Hitung-hitung persahabatan. Nah, 23 Juni 2014. Iya. Jadi ini cerita ringan saja. Meski pro bono, saya sudah bantuin Pak Jokowi minimal di 2 desa. Semoga saya nggak dilaporin polisi sama tim Wowo. Jadi sini sebenarnya mirip-mirip dengan Fufafa gitu loh dia. Iya, Bahasanya tuh kasar, kampungan, rasis gitu ya. 5 Juli 2014. Jangan langsung tersinggung dong. Itu kan netral. Kalau Anda merasa orang baik, terus Wowo pemimpin baik, ya monggo dipilih. Jangan misuh-misuh dong gitu. Nah, terus juga 6 Agustus 2014. Mimpi Wowo nangis guling-guling di MK. Ya. Waduh. Jadi ini memang adu banget ya. Sama-sama berpikir bahwa Betul. Pak Prabowo itu bakal guling-guling ya. Nah, makanya sama kayak itu. Bu Fafa juga. Iya. Tapi mungkin Pak Prabowo nggak tahu kali itu ada itu. Nggak tahu dia. Iya. Masa sih nggak tahu? Ya, kalau Sekarang, tahu nggak bakalan dipakai. tapi ada kemungkinan deh Mas. Karena kita gini, nggak tahu. yang menunjuk dia selaku kantor kepala kepresidenan, yang melantik pertama kali, itu kan zaman Jokowi. Iya. Dia tuh dilantik sebenarnya zaman Jokowi hari-hari terakhir. Oh, yang waktu itu katanya keberlanjutan. Nah, terus dia dipakai lagi. Alasannya. Memang sayang. Ya, dipakai lagi. Dan memang kalau dikatakan, jangan-jangan itu memang bukan dia akunnya ya. Kita tanya ke orang yang terkenal, namanya Pak Prastowo Justinus. Oh. Prastowo Justinus itu sering nge-tweet sebagai dari Kementerian Keuangan dulu. Pak Prastowo pun mengatakan, Hasan Nasbi @Datua Rajoange ini sebenarnya pendiri teman Ahok. Bagian TA, konsultan politik Ahok, atau independen. Jadi artinya kan ada orang lain yang memastikan kalau si akun Akun itu adalah Hasan Nasbi. Iya. Nasbi. Iya. Nasbi. Nasbi. Nasi? Babi. Kamu jangan begitu. Itu. Kesal banget saya. Masa pers nggak ada masalah apa-apa katanya. Ini yang paling kasar. Ini yang paling kasar. Coba Pak. Ya. Kalau ini tanggal 31 Oktober 2014. Kalau dibikinin meme, Wowo lagi. Waduh. Itulah. itu. Kira-kira masih jadi pemimpin sejati kayak gitu gak ya? Hehehe. Parah kan? Ngeri kali itu. Ngeri banget. Ini ngeri banget bahasanya si tukang sayur ini. @Datua Rajoange yang ditengarai ini adalah memang Hasan Nasi Nasbi. Babi. Gitu. Wah, ini Memang parah orang ini gitu loh. Bahaya ini. Bahaya. saya rasa Pak Prabowo dan ring satunya Pak Dasko dan kawan-kawan harus tahu ini. Persis. Makanya kan sampai sekelas Ibu Susi saja, mantan Menteri Perikanan. Kelautan, ya apa kan? Itu kan kemarin kan juga meminta pada Pak Prabowo pecat orang ini. Hasan Nasbi ini. Iya. Karena memang sudah selain ya kesimpulan diskusi kita, ya itu dia useless, nggak ada gunanya sama sekali. Terus kemudian malah menjelek-jelekan apa ya namanya pemerintahan sekarang, ya jejak digitalnya di masa lalu itu kan juga buruk gitu loh. Iya. Dan bukan hanya buruk dari sisi bahasanya ya. Dalam kasus indikasi dia melakukan tindak pidana pun kan sebenarnya juga ada. Wih. Ingat nggak? Tindak pidana apa ini, Jadi Pak? bukan dianya, tapi ketika dia itu kan sempat waktu itu sebagai pemimpin dari sebuah survei gitu ya. Oh iya. Lembaga survei. Lembaga survei. Jadi waktu itu ada kasus yang melibatkan wali kota ya, wali kota Cimahi yang ditangkap kamera. Nah, dia waktu itu sebagai bos Sirus ya waktu itu udah nyerahkan balik uang 1,4 miliar kepada KPK. Ini peristiwa tahun 2012, 21 Februari. Jadi artinya sebenarnya banyak jejak-jejaknya banyak jelek, ya.
jejak bicaranya juga kelihatan, ya tidak bagus, kemudian jejak kriminalnya juga ada gitu kan. Dan luar biasa. Jadi ini kan makin membuat gelap ini Indonesia ini. Tapi menarik itu Pak. Saya juga baru ingat bahwa Pak Hasan Nasbi ini ditunjuk di akhir-akhir pemerintahan sebelumnya. Betul. Berarti anak buahnya si Mulyono Jokowi juga dong ini. Iya. Titipan. Waduh. Memang Hampir sama semuanya, hampir sama titipan Mulyono Jokowi semuanya bermasalah, bahaya nih. Saya bilang kan jangan-jangan dia juga karena masalah tempo pemberitanya masalah Jokowi loh. Jangan-jangan Pak. Jangan-jangan dia yang nyuruh, bisa aja. Oh, gini loh Pak. Loh bisa aja loh, Pak Hasbi, jangan-jangan kamu juga mengetahui itu semua. Kenapa kamu bilang tidak masalah bagi pers itu? Bukan suatu teror. Terlalu apa? Itu suatu makanan yang mau dimasak. Betul-betul udah nggak benar nih. Nasbi. Yang Sarah juga ada. Gak apa-apa, ini mumpung di ujung bulan suci Ramadan ya. Dia pernah nge-tweet juga ya si Hasan ini. Iya, tukang sayur ini ya gitu. Saya yakin 100% beliau pas lahir gak diazanin. Waduh. Ya, Mau bilang siapa tuh nggak diajani? Jadi kalaupun ngaku Islam pasti setelah dewasa. Nah, tanyakan sertifikat mualafnya sama saksinya siapa aja. Di masjid mana dulu berikrar jadi mualaf? Nyinggung Pak Prabowo pada saat yang dari Kristen jadi mualaf. Nah, ini parah bener nih. Parah bener. Pertanyaannya harusnya lebih mendasar. Beliau Islam, kalau iya kapan masuk Islamnya? Ada sertifikat mualafnya enggak? Saksinya siapa? Mending jujur, gak Islam pun boleh jadi capres kok. Ini kan sebenarnya jelek banget lah. Gila. Bangsa ini yang sudah damai, kemudian ada seseorang yang dulunya, ya ini persis Mufafa lah. Gitu ya. Lebih kejam dari buku Pak. Masalah fisiknya, ini masalah agamanya, masalah apa dikukit-ukit. Parah memang, parah. Udah sampai maaf kata masalah hubungan-hubungan intim yang bahasa jorok dibikin di situ. Parah itu banget. bahaya. Ya. Itu Pak Prabowo tolonglah perhatikanlah kalau apa pernyataan rekam jejaknya si Nasbi ini.